Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan kita Selasa yang lalu, ketika itu kita telah mempelajari tentang hutang-hutang, yang kesimpulannya adalah berhutang itu dibolehkan dan menghutangi dianjurkan, karena termasuk dalam bab tolong-menolong, melapangkan, meringankan, dan membantu. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apalagi kaum muslimin itu bersaudara satu sama lain. Al muslimu akhul muslim, atau innamal mu'minuna ikhwah. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, siapapun yang berhutang, dia harus bertekad dan berusaha untuk membayar hutangnya. Siapa yang bertekad dan berusaha untuk membayar hutangnya, nanti Allah akan memudahkan. Tapi siapa yang berniat untuk tidak membayar hutangnya, maka orang ini nanti akan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesimpulan, orang yang menghutangi, apabila dia 2 kali menghutangi barang yang sama atau meminjamkan barang yang sama kepada seorang, berarti dia sudah dianggap 1 kali bersedekah. 2 kali meminjamkan barang yang sama, maka telah dianggap dia bersedekah 1 kali. Sama dengan meminjamkan uang. 2 kali dia minjamkan orang kepada orang, dibayar, dipinjamkan lagi, dianggap dia sudah berinfak, bersedekah kepada orang itu 1 kali. Karena begitu tingginya menolong orang, meringankan orang, melapangkan orang. Berbeda dengan sedekah. Kalau bersedekah terkadang orang itu butuh, kadang enggak. Tapi kalau minjamkan orang pasti butuh. Dan kesimpulan berikutnya, hati-hati jika berhutang. Untuk itu tulislah. Karena hutang yang tidak terbayar mengakibatkan seseorang itu di alam barzakh terkatung-katung masalah. Bahkan sampai pun orang yang mati syahid sekalipun, permasalahannya terkatung-katung, terhambat, terhalang dia untuk masuk surga. Sementara yang lain sudah boleh jalan-jalan di surga. Kemudian terakhir, barangkali bagi kita yang ahli waris, yang ditinggal mati oleh orang tua atau keluarga kita, jika kita tahu bahwa dia berhutang, maka cepat ambil alih. Sampaikan kepada pihak yang menghutanginya bahwa hutang beliau yang sudah pergi ini kita ambil alih, supaya terbebas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalatkan orang yang mati dan keadaan berhutang, dan itu ancaman. Sehingga beliau tanya, alaihi dain, apakah si mati ini punya hutang? Kalau ada, kamu saja yang mensalatkan, saya tidak. Bukan tidak disalat, tapi itu ancaman dari Nabi, jangan mempermudah-mudah hutang. Sebab kalau hutang tidak terbayar, namanya kita menzalimi orang yang menghutang.
Kemudian andaikan kita terlilit, terbelenggu oleh hutang, maka itu termasuk hal yang mendukakan, hal yang menyedihkan, menyebabkan orang itu siang malam dihantui, dibebani oleh hutangnya. Nah, ini yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang telah kita bagikan ini ketika dililit hutang. Kita ulang sebentar sebelum kita lanjutkan. Suatu kali Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Ketika itu ada seorang Ansar, yaitu penduduk Madinah, yang biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Sedang duduk. Kemudian Rasulullah tegur, Rasulullah sapa, "Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di sini, bukan pada waktu salat? Dan ini bukan waktu salat." Kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, saya duduk di sini lantaran dililit kesedihan, dirudung kesedihan, dililit utang." Kata Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan sebuah ucapan, apabila engkau mengucapkannya maka Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan akan melunaskan hutangmu?" Mau Rasulullah? Baru bacalah ini, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal." Abu Umamah mengamalkan ini, membaca ini. Lalu katanya, "Setelah ini aku baca, Allah hilangkan kesedihanku dan lunas hutangku." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ada dua hal. Pertama, yang membuat dia termenung duduk di masjid, pertama lantaran kesedihan, yang kedua lantaran hutang. Maka Rasulullah ajarkan doa kedua. Mari kita pahami. Sebagaimana yang telah kita jelaskan juga pada masa-masa yang telah lalu, sebuah doa bagaimanapun bagusnya, indahnya, hafal, tapi kalau kita tidak memahami kesannya, pengaruhnya, bekasnya, bisa dikatakan tidak. Kenapa? Karena yang dikatakan doa itu kan meminta, at-talab, meminta, atau su'alul abdi rabbahu, seorang hamba meminta kepada Rabb-nya dengan sungguh-sungguh, penuh harap, merendah diri, segenap keyakinan dan pemahaman. Ini tidak ada arti sebuah doa walaupun dapat, tapi dia tidak mengerti apa yang dibaca. Dia tidak paham. Maka ketika itu berarti dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia mengerti. Di situ makanya kita memahami setiap doa, termasuk doa ketika ini. Pertama, kata Abu Mama, saya sedang sedih. Kedua, saya dililit utang. Dililit utang itu bahasanya di sini yaitu galabatid dain, galabah, dikalahkan, dikuasai oleh utang. Nah, di samping kesedihan ditambah pula utang, itu tambah sedih. Di sini di doa diajak Rasulullah begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazmi
minal hammi wal hazan. Apa itu hammi? Hammi atau hammun adalah adanya peristiwa, adanya kejadian yang sedang kita hadapi, yang menyebabkan kita sangat sedih, sangat berduka, pilu. Namanya ham. Disebutkan dalam syarahan ini, disebut dengan hammi karena orang itu mengalami suatu peristiwa, suatu hal, suatu problem, suatu masalah yang menyebabkan dia sedih, resah, duka, bahkan lebih larut daripada itu, seakan-akan dia mengalami suatu kepedihan yang luar biasa. Namanya ham. Tentu berbagai macamlah penyebab yang menyebabkan orang merasa ham. Nah, kata Abu Mama, saya sedang sedih. Ini beda, Pak. Kalau ham, kesedihan lantaran ada peristiwa, ada masalah, ada problem yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kesedihan yang sangat mendalam, itu namanya karab, al-karab, kaf, ra, ba, karbu. Orang yang ditimpai kesedihan yang mendalam, ujungnya bisa ambil tali gantung diri, ambil pisau, sayat nadi, ambil tali gantung diri, cari pisau, disayat nadi, atau cari racun, bunuh diri. Itu namanya orang itu ditimpa oleh karab, kesedihan, kedukaan yang luar biasa. Orang yang ditimpa seperti itu namanya makrub. Nanti terkenalah namanya da'watul makrub, doa yang dibaca mengadu, meminta, memohon kepada Allah karena ditimpa oleh kesedihan yang luar biasa. Nah, itu bedanya antara ham dengan makrub atau al-karab. Bapak dan Ibu, sebagaimanapun telah kita jelaskan pada kajian yang sudah-sudah, sedih, duka, cemas, khawatir, takut, resah, tidak tenang, gelisah, dan segala macam yang namanya menimpa psikis. Kalau yang menimpa fisik kan di luar, ditinju orang, dipici orang, dipiwah orang, dilaka orang, ditendang orang, dianiaya orang, fisik, itu fisik. Tapi ada pula yang menimpa bukan fisik, psikis, kejiwaan kita. Nanti sedih, duka, gelisah, tidak tenang, hilang pegangan, hilang harapan, dan segala macam. Itu musibah yang menimpa psikis. Kedua-duanya musibah. Musibah yang menimpa fisik itu dia tadi, badan kita, tubuh kita, jasad kita yang kena sesuatu yang menyebabkan kita sakit atau teraniaya. Tapi yang menimpa hati kita, psikis kita, yang menyebabkan kita bisa sedih, duka, cemas, khawatir, bimbang, ragu, takut, gelisah, itu musibah. Penyebabnya macam-macam. Ketika seseorang ditimpa oleh suatu musibah yang menimpa jiwanya, dia sedang sedang diuji. Kalau bisa dia hadapi dia dengan baik, ya hapus dosanya, tambah pahalanya. Sebab setiap musibah yang terjadi kan menghapus dosa. Nah, di sini dibedakan antara sedih lantaran hutang dengan sedih mengalami masalah. Alham, kedukaan karena ada masalah. Sehingga diajarkan Rasulullah kepada Abu Mama
Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ham, sedang mengalami sedih dan luka. Sedang ada peristiwa, ada masalah. Tidak ada yang bisa melenyapkan kesedihan kita kecuali Dia. Kata Nabi Yakub, innama ashku bathi, aku hanya akan mengadukan kesedihanku kepada Dia. Karena Dialah yang bisa menghilangkan kesedihan. Orang tak bisa menghilangkan kesedihan kita. Tidak bisa. Yang bisa menghilangkan sedih Allah. Karena hati kita berada di tangan Allah. Itu makanya zikir kepada Allah itu tenang Dia. Karena kita mengingat Dia. Itu yang pertama, ham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Nun hazni. Ulama membedakan. Kalau hazni adalah yakunu fi amrin qad waqa minal umur. Hazni itu adalah perkara, urusan, masalah, problem yang telah terjadi. Yang telah terjadi. Perkara, urusan, kok problem, kok apa lamalah yang sudah terjadi. Namanya hazan. Kejadian sudah berlalu, tapi teringat lagi. Takana-kana jo balik. Ibu jo itu biasanya membangkit-bangkitkan setan di kana-kananya, mencucuk aja perasaan di kana-kananya, ibu jo hati di kana-kananya rusuh. Jadi masa-masa yang telah berlalu peristiwanya, kejadiannya, tapi takana balik, teringat lagi, timbul hazan, namanya sedih. Sedih lantaran peristiwa masalah, atau lantaran sesuatu yang telah terjadi. Namanya hazan. Apa beda hazan dengan ham? Kalau ham sedang, sedang mengalami peristiwa mana? Sedang menghadapi problem. Namanya ham. Kalau hazan sudah berlalu. Cuma takana atau dikana-kana. Atau orang memangki-bangki yang melihat. Gue tiba lihat. Batanyolo nyo kepada awak melihat. Jadi bah kejadiannya sebenarnya kok ini. Nah, kan itulah di kau. Itu hazan lah. Itulah di kau. Inilah tanang pi di kawan. Bah, kalau Cikir. Aja gue lawarannya lihat. Hazan. Buat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi. Ringkasnya ajzi itu bahasa kita lemah, tapi yang dimaksudnya adalah adamul qudrah. Adamul qudrah itu bahasa kami di Singapura tidak mengarai. Jika apa tu? Tidak mengarai. Ansyir. Lama. Adamul qudrah alal fi'li. Tidak ada kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Namanya ajaz, lemah. Lawannya qudrah. Bahasa kalau ajazi lemah. Bukan tidak bertenaga. Ada tapi lemah dia. Tidak kuat. Maka kalau kita ajas, lemah, banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa kita lakukan aja. Namanya ajas.
Jadi wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, bukan kesal, kasal. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Kasal tarku syai' ma'al qudrah, meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu padahal kita mampu. Kita kuasa, kita bisa, waktu ada, peluang ada, kesempatan ada, itu tidak menganga-manga. Tapi tidak kita kerjakan, namanya kasal. Kasal. Kalau bahasa malih. Kalau bahasa orang Gunung Merapi, tangguli dingin. Mangaliwi sih. Sagalo ndak sih, karena kasal. Ndak menggarai. Awak kuat tapi malih sih. Tarku syai' mal qudrah. Ayo nak ada ubek je lah. Ubek kasal tak ada. Kalau ubek kesal lah. Kesal macam istighfar, alhamdulillah. Tapi ubek kasal tak. Ubek kasal tu berdoa kepada Allah. Lawannya nasyat, rajin, giat, sungguh-sungguh. Jid, nasyat, sungguh-sungguh, baku ampe, lawan. Malih dilawan. Kalau ada sirup juga minum tu. Nah, baik malih. Sekali pagi, sekali petang, sekali kalau besok hari dua minum. Tidak ada apa tu, tidak ada. Belum ada orang bisa menciptakan obat malas. Malas itu penyakit jiwa yang menimpa hati. Rasulullah beliau sendiri sering membaca doa berlindung kepada Allah daripada kasal. Kalau lama leh tidak ada yang selesai. Berikulah sebentar lah, ambil cah, aku dulu lah. Aku tu panjang, segala macam malah habis. Tiba di bini dia cari orang, sampai dah jadi masak, jadi anak basuh, rumah melihat-lihat, selimut pajar wudu. Ada, kain dah berlipet. Kali cari orang 7 kali. 7 kali cari orang. Balik tu, sebelum balik. Mengaliuk saya. Kasab. Ya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kalau mulanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sudah 4 penyakit. Penyakit itu menimpa hati saja. Duka dan sedih, wahid. Lemah dan malas. Ya. Wa a'udzubika minal jubun. Jubun. Jubun ko di kami namanya kawang. Kawang. Dia penakut. Diddus syaja'ah, lawan berani. Gacha ayo gacua. Gacha ayo gacua ayo. Kalau bahasa laki-lakinya gadang Sarawak. Gadang Sarawak. Namanya jubun. Kalaulah jubun orang tidak ada berani, yang ada cuma khauf, takut, lemah hati, lemah jiwa. Namanya da'ful qalbi. Walaupun nanti mengatakan yang mesti dikatakan, walaupun itu haknya, tapi tidak tahu dia jubun. Sehingga lah digemai orang bini awak tenang. Tenang. Tindak basaga
Hijau ada bersaga. Sawah indah mata. Dapat timpala padang. Para. Aduh, cukup. Kalau kata biamka, ndak ada girah milih. Orang kalau lah jubun ndak ada girah. Ndak ada rasa cemburu. Kehormatan kita digaduh ndak ada. Kalau masuk orang kada puak. Kada puak masuk dah tiba di bilik awak masih. Negara awak kini pun lah masuk orang kada puak tu. Oh, nak usah. Ini kita harus taat, kita harus patuh saja. Nak namun. Tiba-tiba dah puak kali dia diolahnya waktu. Jubun ko kalau lah ada di orang itu. Orang kalau jubun alasannya banyak. Orang kalau takwi, kawang, lompong. Takwi, kawang, lompong. Gacuan. Bang gacuan dia kaca. Jubun. Mohon kepada Allah jangan sampai kita ada syaja'ah, ada keberanian kita menuntut hak kita, mempertahankan hak kita, membela hak kita. Melawan orang yang mencoba merebut hak kita. Benar. Makanya jubun tu lawannya diddus syaja'ah, lawan berani. Jadi itu penyakit yang menimpa jiwa kita, hati kita. Jubun. Jadi wa'udzu bika minal jubni wal bukhli. Kalau bukhli itu lain masalah lagi. Al bukhli, bukhul lain berbeda dengan bakhil. Bukhul ko adalah man'u infaqil mal alladhi ata'allahu min fadli. Menahan-nahan, tidak mau menginfakkan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Sebaliknya, karena saking cintanya kepada hartanya, sehingga nyuandok-andok sifat-sifat. Namanya bukhlun, al-bukhl. Imsak, menahan apa yang dipunyai, apa yang dimiliki. Apa yang dimilikinya, apa yang dipunyai, ditahan-tahan dan tidak mau memberi. Padahal tu ada hak orang lain. Namanya bukhl. Beda bukhl dengan bakhil. Bakhil amik tu. Kalau bakhil, ba, kha, ya dan lam. Bakhil amik. Itu amik. Ceki no, balapi, sampili no, karyam. Tidak berlagi. Itu. Tu amik. Di mana tu amiknya? Ya, bakhil amik. Kalau cekeh saja, bukhlu. Nak namuah bagi bukhlu. Tapi kalaulah sabana bapi dia, sabana api dia. Kalau undang-undang orang balai, hari hujan payung kapi, awak tagagai sepeda, beri, pari lita, sakui berjai. Bang kau jai sakui, orang ni alai, dia tak makan. Kawan ada si kawan, biarlah sama-sama nak makan. Dia takui, bajai si sakui, sama-sama nak makan. Kalaulah sampai kasampili karya, namanya sudah syuhud, syahihud. Shin, ha, ya, hud, ha, syahihud. Ceke balapi, sampili sangat. Itulah bakal lebih. Jadi itu tingkat, 3 tingkat. Pertama bukhl, kedua bakhil, ketiga syahihud atau syuhud. Kalau syuhud ko umum ko. Ceki dalam sekolah hal, sampili sekolah hal. Menolong orang tak muh, membantu orang tak muh, menunjuk orang tak muh, mengalah tak muh. Kalaulah dari ceki biasa saja Nabi berlindung, apalagi daripada ceki luar biasa. Juga kan minal bukhli. Wa a'udzubika
minal jubni wal bukhli. Kalau bukhl saja Rasulullah berlindung kepada Allah, apalagi daripada bakhil. Dari cekir saja boleh doang, apalagi cekir berlapik. Wa may yabkhal, siapa yang cekir, siapa yang sempili, nya cekirnya sepili kepada diri sendiri. Dalilnya bukan. Nya cekirnya sepili kepada diri sendiri. Itulah undang-undang. Tidak mau menolong orang, jangan naruh pergi tolong orang. Tidak mau melapai orang, jangan naruh pergi lapai orang. Tidak mau meminjamkan ke orang, jangan naruh dipinjam ke orang. Dipencet orang, itulah undang-undang hidup. Nah, sifat ikut buruk bana. Ingat, ikut ini doa diawali dengan a'udzu. A'udzubika. Berarti tidak ada kekuatan makhluk yang bisa kita andalkan untuk menghilangkan itu kecuali kepada Allah. A'udzu. Kalau lah berlindung kepada Allah berarti berbahaya. Apapun doa-doa, kalau doa itu sudah diawali dengan a'udzu, tandanya mudaratnya, bahayanya, kejelekannya, keburukannya luar biasa. Dan tidak ada makhluk yang bisa untuk membantu kita, melepaskan kita, menolong kita daripada hal itu. Itu biasanya a'udzu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ini. Tandanya apa yang disebutkan di belakangnya bahayanya luar biasa. Luar biasa bahaya. Nah, termasuk bahaya syekh. Wa a'udzu bika min galabatid dain. Nah, kok kajian kita ini? Yang hari Selasa yang lalu telah kita mulai. Galabatid dain, galabah. Dalam hadis lain katakan dala'id dain, dala'. Kalau galabah kalah, dikalahkan oleh hutang. Kalau dala' beban berat yang dipikul dan tidak mampu untuk mengelakkan diri pada memikulnya, sehingga tidak mampu orang ko takak luri di beban itu. Sebab dala' ko maknanya bengkok. Dala'idin, dala' bengkok. Yang menyebabkan orang bengkok, beban barik mereka. Komik kan? Itu namanya tagak luruh. Bahasa kami senang tagak tali. Beko dari babat. Tidak mampu tagak tali, penuh beban balik. Tidak mampu tagak. Namanya dala' bengkok. Jadi dala' udin, beban itu terlalu berat, tidak mampu. Udin dikalahkan oleh hutang. Kalah, jadi hutang itu begitu banyak, begitu kalahnya hutang, mengakibatkan dia tidak bisa, tidak mampu, bahkan tampil ke tengah ramai, dikalahkan, dikuasai oleh orang yang membutuhkan daripada selain engkau, atau tergantung daripada selain yang nanti doa. Jadi ada sekian doa. Jadi berarti jangan dianggap enteng doa. Doa itu senjata ampuh. Jika selesai doa situ, kalau ikut salah doa. Utang sabar tidak, mengadulah kepada Allah dulu, bermohonlah kepada Allah agar Allah melepaskan hutang itu. Caranya itu terserah Allah. Jadi kita membenar kepada Allah. Kalau sudah kita yakin, bersungguh-sungguh meminta, harap dan tak ada henti, nanti ada sejalannya. Ada sejalan. Awak mangko tapako doa jalan,
Kan dia hati gelisah, hati sama. Salaweh ke dunia, kan ada nak sampai dalam dunia. Salapang ke alam, sampai di malam. Aduh, dia hati buntu. Kita dibebani oleh suatu beban barik. Itu namanya hutang yang melid. Hutang yang melid itu namanya dala'uddin. Dad lam ain dala'uddin. Atau galabatuddin. Galabah dikuasai atau dikalahkan. Inti doa itu bapak yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu tuh yakin pasti dikabulkan. Kalau tidak ada keyakinan, tidak usah berdoa, memuai dua saja. Ya. Entah di kamu kabur atau tidak, tapi malah berdoa juga wah. Berdoa harus yakin. Mungkin yakin bil ijabah, Allah pasti kabulkan. Penuhilah syarat-syarat berdoa. Laksanakan adab-adab berdoa. Minta sungguh-sungguh. Penuh harap. Merendah-rendah. Tadarrur. Benar-benar istiqanah. Merasa takluk di hadapan Allah. Bersungguh-sungguh. Nyenye. Berulang-ulang. Terus menerus. Dengan menyapa Allah, menyebut nama Allah itu sudah mulai lapang. Allah bidzikrillahi. Keyakinan kita bahasa Allah itu kudrah. Allah itu punya kekuasaan. Dia qadir, dia berkuasa. Dia maha kaya. Dia maha membuka Al-Fattah. Dia maha membuka Al-Fattah. Dia Razak. Dia pencipta rezeki yang maha bagi rezeki. Dia yang menaklukkan, dia yang merintah, dia yang mengurus semua. Yakin ke situ. Keyakinan itulah yang mendorong kita untuk terus berdoa. Jadi kata Abu Umamah, aku amalkan doa ini, hilanglah kesedihan itu, kedukaan, dan hutangku akhirnya terlunas. Jadi wa a'udzubika min galabatid-din wa qahrir rijal. Qahar ko wa kato balam padiraba. Marah saya. Qahar itu kan orang membanggakan kekuatannya, kekuasaannya, kehebatannya, membanggakan sianya sehingga ketika diperlakukan kelama coba bola beten apa? Itu kan hanya bola beten. Iya. Tendang kian ditendang kembali. Diperlakukan sewenang. Karena kayak biar lagu coba tu. Itu saya tahu. Maka tu balam. Semena-mena. Lantai Orang saja kami abak tinggalkan orang melantai. Melantai kan. Itulah bumi nang kencak. Balantai. Kahrun itu orang punya kekuatan, punya kekuasaan, lalu kekuasaan dipaksakan itu apa yang dimaunya, dan kita tidak bisa melawan. Di bawah kangkan orang. Namanya DKC, di bawah kangkangan. C kau apa jangan? C, DKC. Di bawah kangkangan, di bawah kekuasaan. C. Semua salah C itu. Ini itu Indonesia. Jadi untuk itu, Bapak dan Ibu, kita secara berkebangsaan kita letak masuk namanya qahrir rijal. Secara berkebangsaan kita kalau diperlakukan dia orang di itu mati ketakuan. Tidak boleh kita tidak boleh memperbiarkan Indonesia. Itu bertanggung jawab dan kita hidup di Indonesia. Tapi gaji kita itu menyinggung seketik sih. Qahrir rijal. Nah, kita ulang lihat doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Mudah-mudahan hutang kita lapis seolah. Amin. Mudah-mudahan tidak bakal balam lah pada rabah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Sampai situ yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.